Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke guys, balik lagi di video lainnya. Pernah nggak kamu ngalamin hal ini? Seseorang tiba-tiba ngilang lama banget, bener-bener senyap, terus pikiran kamu mulai jalan kemana-mana. Kayak kamu ngebayangin dia lagi asikin hidup barunya, ketawa, nongkrong, seolah semua hal yang pernah kalian lewatin tuh nggak ada artinya. Terus kamu mulai muter ulang momen lama, sambil mikir, ini semua mulai berubah dari mana sih? Masih kepikiran dikit nggak ya? Tapi coba deh mikir bareng. Diamnya dia itu bukan tanda damai. Itu cuma gaya diem yang kelihatan tenang padahal dalamnya rame. Ada tarik-tarikan antara gengsi dan kenangan yang dia pura-pura nggak ngerasain. Keheningan itu bukan karena dia udah sembuh. Itu cara dia nutupin apa yang sebenarnya bikin hatinya rame. Seringkali dia lihat nama kamu, pura-pura cuek, padahal dadanya ikut ketarik. Dia makin sering posting, makin banyak senyum, makin sibuk. Karena sibuk itu lebih gampang daripada jujur sama perasaan sendiri. Tapi percaya deh, pas malam datang, ponsel nyala tanpa satu nama pun muncul. Di situ topengnya mulai goyah. Diam yang dia pilih sendiri mulai nunjukin hal-hal yang dia tahan seharian. Dan di titik ini, banyak orang biasanya kalah. Mereka panik duluan. Mereka yang mulai chat dulu. Mereka yang nyari alasan, nyari jawaban, nyari penutup yang sebenarnya nggak pernah jelas. Padahal orang yang paham soal hening tahu satu hal penting. Apa yang kelihatan kayak dia kuat, seringkali cuma kebingungannya yang dia bungkus biar kelihatan rapi. Apa yang kamu kira penolakan, kadang cuma cara dia ngecek seberapa gampang kamu goyah. Makanya, sebelum kamu gerak gegabah, santai dulu. Tarik napas, biarin heningnya main peran. Karena ini bukan akhir cerita. Justru ini awal dari kebenarannya. Dan sekarang, coba jawab ini buat diri sendiri. Kamu mau pecahin sunyi cuma biar merasa diperhatiin? Atau kamu mau berdiri tenang dan buktiin kalau kamu yang pegang kendali? Oke, let's break it down teman-teman. Coba deh kamu pikirin ini pelan-pelan. Keheningan seseorang setelah ngilang lama itu bukan akhir cerita, itu ujiannya. Setiap kali seseorang tiba-tiba hilang berbulan-bulan tanpa satu kabar pun, pasti ada bagian dalam diri kamu yang ikut kegetok. Kamu mulai nanya ke diri sendiri, apa dia udah benar-benar move on? Apa dia udah nutup buku yang dulu sempat kita tulis bareng? Lalu kamu replay percakapan terakhir, ngeliat tiap kata kayak detektif, berharap nemuin tanda yang dulu kamu lewatin. Tapi yuk, kita bongkar bareng-bareng. Banyak orang nggak sadar kalau diam itu bukan selesai. Diam itu rasa penasaran yang dibungkus gengsi. Itu hati yang lagi bingung tapi sok kuat. Di awal, dia mundur buat ngerasa punya kekuatan. Dia yakinin diri sendiri kalau dia nggak perlu tahu kamu lagi, nggak perlu mikirin kamu lagi, nggak perlu peduli gimana kamu hidup tanpa dia. Tapi di balik semua itu, ada satu pertanyaan yang masih nyantol keras. Apa dia udah benar-benar ngelepas aku? Coba kamu renungin. Dia bukannya diam karena damai. Dia lagi ngetes. Ngetes apakah hilangnya masih ngusik kamu. Ngetes apakah absen yang dia ciptain masih punya efek. Diam itu cara dia nanya tanpa suara. Masih ada kendali nggak? Ya? Tapi gini. Diam itu bukan cuma uji kamu. Itu uji buat dia juga. Semakin kamu nggak bereaksi, semakin pikirannya mulai ramai sendiri. Hening yang dulu dia kira kebebasan, tiba-tiba berubah jadi tanda tanya yang gede banget. Dia mulai mikir, apa dia beneran udah lepas? Apa hatinya udah bahagia lagi? Apa dia akhirnya nemu ketenangan yang aku sendiri nggak punya? Dan lucunya, pikiran itu lebih nyakitin buat dia dibanding kehilangan kamu. Karena untuk pertama kalinya, dia ngerasain gimana rasanya jadi orang yang nggak kelihatan. Sekarang coba kamu pikirin posisi kamu. Di titik ini, kekuatan kamu justru dibentuk. Banyak orang biasanya panik. Mereka buru-buru ngehubungin lagi cuman biar ngerasa dianggap. Tapi orang yang ngerti cara kerja hening bakal ngelakuin yang beda. Dia tetap tenang. Dia biarin diamnya bekerja untuknya. Karena kalau kamu tahu cara bawa keheningan dengan disiplin, diam itu berubah jadi cermin besar. Cermin yang nunjukin siapa yang beneran stabil dan siapa yang masih sibuk cari kendali lewat perhatian orang lain. Kamu nggak bisa ngatur apa yang muter di kepalanya. Tapi kamu bisa ngatur apa yang muter di kepala kamu sendiri. Kamu nggak perlu nyari kejelasan darinya. Kamu bisa ciptain kejelasan itu sendiri. Jadi biarkan diam yang dia pilih justru ngetes dirinya, bukan kamu. Tetap adem, tetap fokus, tetap jaga kedamaian kamu. Dan nanti bakal ada satu momen yang lumayan ngena.
Saat dia sadar kalau ketenangan kamu bukan karena kamu nggak peduli, tapi karena kamu stabil. Dan begitu dia lihat kalau kamu tetap berdiri tegak tanpa goyah sedikit pun, di situ arah kekuatan diam-diam berubah. Dan yang paling kerasa, dia bakal kangen bukan sama diri kamu, tapi sama ketenangan kamu. Nah, lanjut ya. Dan kalau kamu perhatiin lebih dalam, setelah keheningan itu mulai ngetes siapa yang sebenarnya kuat, ada fase berikutnya yang nggak kalah penting buat kamu renungin. Karena setelah diam gagal bikin dirinya tenang, dia masuk ke tahap kedua, ilusi bahwa dirinya sudah move on. Ini bagian yang sering bikin banyak orang terkecoh. Coba bayangin, di depan orang-orang, dia bakal tampak baik-baik aja. Senyum baru, gaya baru, foto rame-rame pas lagi nongkrong, caption yang kelihatan bahagia, semua disusun rapi biar dunia percaya kalau dia bebas. Tapi kalau kamu tarik napas sebentar dan mikir jernih, itu bukan kebebasan. Itu perlawanan yang disamarkan sebagai percaya diri. Dia bukan kabur dari masa lalu. Dia lagi tampil seolah sudah kuat, berharap aktingnya bisa ngeyakinin dirinya sendiri. Di awal, gengsinya jadi kompas. Dia bilang ke diri sendiri kalau dia udah selesai, kalau ninggalin hubungan itu keputusan paling tepat. Dia ceritain ke teman-temannya seakan dia akhirnya nemu kedamaian. Tapi pas malam mulai tenang dan semua keramaian udah padam, keheningan balik ngebongkar semuanya. Setiap kenangan yang dia tahan makin nyesek. Setiap kali dia buka chat lama tapi cuma diliatin tanpa dibuka, ilusi kebebasan itu lagi-lagi retak sedikit. Masalahnya bukan dia berhenti sayang. Masalahnya, dia nggak pernah tahu gimana caranya sayang tanpa perlu ngontrol. Dia suka nyuarin ketakutan sebagai kedewasaan. Dia kira menjauh dari perasaan itu pertumbuhan, padahal itu cuma rasa takut yang dipoles rapi. Siang hari gengsinya bilang dia baik-baik aja, tapi jam 2 pagi, hatinya nyeletuk pelan. Kalau aku baik-baik aja, kenapa masih nyesek? Di titik itu dia sadar, kedamaian bukan sesuatu yang bisa dipamerin. Itu sesuatu yang cuma bisa didapetin lewat kejujuran sama diri sendiri. Dan di sini banyak orang biasanya kejebak. Mereka ngerasa harus nolong. Mereka lihat topengnya mulai goyah dan muncul dorongan buat ngehubungin, buat nguatin, buat ngingetin kalau hubungan itu pernah berarti. Jangan, itu bukan tugas kamu. Dia yang bikin benteng dari gengsinya sendiri, dan cuma dia yang bisa buka pintunya. Kamu nggak bisa ngajarin kedamaian ke orang yang masih sibuk pura-pura nggak butuh kedamaian itu. Tugas kamu cuma satu, tetap teguh sama kebenaran kamu sendiri. Hidup tenang, hidup penuh, dan biarkan dia berhadapan sama sepi yang dia ciptain sendiri. Karena orang yang paham kedewasaan tahu satu hal, kamu nggak buktiin harga diri lewat ngejar. Kamu buktiin lewat ketenangan. Orang yang tetap stabil sementara orang lain ribut sama isi kepalanya sendiri, itu yang menang, bukan buat balas dendam, tapi buat nguasain diri sendiri. Jadi biarkan dia menari di ilusi move on yang dia bangun. Waktu bakal ngelakuin hal yang kamu nggak bisa lakukan. Karena akan datang satu hari saat senyumnya yang dipoles itu pudar, dan dia akhirnya bisa lihat bentuk kedamaian yang asli, yaitu diri kamu yang tetap tenang dari awal. Dan pas momen itu datang, dia bakal ngerti satu hal yang selama ini dia hindari. Pura-pura udah move on, itu bukan penyembuhan. Itu cuma cara menunda kenyataan. Nah, lanjut ya. Dan setelah ilusi move on itu mulai goyah, ada fase berikutnya yang jauh lebih dalam. Fase yang sering bikin banyak orang keliru baca situasi. Karena setelah topeng senyum dan pura-pura bahagia udah nggak kuat nutupin semuanya, waktu mulai ambil perannya. Dan di sini kamu perlu mikir lebih jernih, karena bagian ini sering salah dimengerti. Waktu itu bukan penyembuh, waktu itu pembongkar. Coba perhatiin baik-baik. Waktu bisa nyembuhin semua luka bagi yang ditinggalin. Tapi buat seseorang yang ngilang setelah hubungan selesai, waktu nggak otomatis nyembuhin dia. Justru, waktu malah ngelepasin topengnya satu persatu. Semakin lama hening itu berlangsung, semakin jelas kebenarannya kedengeran. Dia bukan damai. Dia cuma ngehindarin semua emosi yang dia nggak tahu cara menghadapinya. Dia pikir ngeblokir kamu, hapus foto, buang semua jejak bakal bikin perasaan ikut hilang. Tapi waktu nggak pernah ngehapus hal yang nyata. Waktu justru ngebesarin semuanya, narik kenangan yang dia kubur balik ke permukaan, sampai benteng paling kuat pun mulai retak. Awalnya, dia bikin dirinya percaya kalau jarak bakal bikin perasaannya mati pelan-pelan. Dia yakin kalau dia tahan kontak cukup lama, ikatannya bakal pudar. Tapi yang dia nggak sadar adalah perasaan itu nggak bubar karena keheningan. Perasaan itu malah menguat.
Semakin minggu berganti, ilusi kedamaian makin rapuh. Tiba-tiba ada lagu random diputar di minimarket, dan dalam hitungan detik dia kebayang lagi duduk di samping kamu sambil nyanyi bareng. Ada aroma parfum orang lewat, dan refleks kepalanya langsung nengok sebelum dia sadar kenapa. Tempat makan, film, suasana tertentu, semuanya mulai ngingetin dia kalau dia bukan menutup bab. Dia cuma nutup buku tanpa baca halaman terakhirnya. Dan pas itu terjadi, konflik sebenarnya mulai muncul. Gengsinya bilang, jangan hubungi kamu, tetap tenang, tetap elegan. Tapi hatinya, tubuhnya, nalurinya, semuanya saling ngasih kode yang beda. Dia mulai ngecek kapan kamu terakhir online. Dia scroll profil kamu lebih lama dari yang dia mau akui. Mikir, apakah ketenangan kamu sekarang berarti kamu beneran udah lepas? Dan pelan-pelan, dia mulai ngerasain bedanya antara beneran move on sama cuman mati rasa. Dia bahkan sempat ngira rasa mati itu kekuatan. Sampai rasa sakitnya muncul lagi. Karena pelepasan yang asli itu bukan dibangun dari penekanan. Itu datang dari penerimaan. Makanya coba kamu pikirin ini. Diamnya dia bukan tanda kekuatan. Itu kebingungan yang dikemas rapi. Dia bukan beneran lepas. Dia masih kejebak di tengah-tengah antara kangen sama kamu dan takut ngakuin alasannya. Tapi waktu itu jujur banget. Waktu bakal ngelupasin semua tameng, semua drama, semua alasan palsu. Waktu bakal munculin apa yang nyata dan nurunin apa yang cuman gengsi. Itu sebabnya kamu nggak perlu ngejar sesuatu yang waktu sendiri lagi proses bongkar. Jangan terburu-buru benerin kebingungannya. Jangan buru-buru buktiin nilai diri kamu. Tetap tenang dan biarkan waktu ngomong buat kamu. Karena kebenaran itu selalu muncul. Bisa minggu, bisa bulan, bisa lama lagi, tapi dia selalu muncul. Dan saat itu terjadi, nama kamu akan muncul lagi di momen-momen sepi yang dia kira bisa dia isi dengan keramaian. Dan pas momen itu akhirnya datang, dia bakal ngerti sesuatu yang selama ini dia hindari. Waktu nggak pernah nyembuhin dia. Waktu cuma nunjukin apa yang selama ini dia mati-matian nggak mau rasain. Dan percaya deh, kesadaran itu jauh lebih kencang daripada apapun yang bisa kamu ucapkan. Nah lanjut ya, dan setelah waktu mulai ngebongkar semua yang dia sembunyiin, ada tahap berikutnya yang makin bikin cerita ini berubah arah. Ini momen ketika akhirnya bukan lagi soal apa yang dia rasakan, tapi soal apa yang kamu pancarkan tanpa satu kata pun. Karena setelah semua ilusi pecah, setelah waktu mulai membuka luka yang dia tutup rapat, muncullah satu hal yang sering banget dilupain orang. Keheningan kamu. Dan ini bagian yang perlu kamu renungin dalam-dalam. Ada satu paradoks yang banyak orang nggak pernah paham. Ketika kamu berhenti berusaha buat didengar, justru di situ kamu mulai kerasa. Diam yang kamu bawa dengan keyakinan itu berubah jadi bahasa sendiri. Bukan bahasa yang teriak, bukan yang minta, bukan yang ngejelasin. Tapi bahasa yang ngomong tanpa suara. Dan entah kenapa justru kedengerannya jauh lebih kencang. Di dunia yang doyan banget sama reaksi cepat, ketenangan kamu jadi hal yang susah banget diabaikan. Dulu dia hafal pola kamu. Cuma butuh satu balasan dingin dari dia, kamu langsung ngejar penjelasan. Cuma butuh sedikit jarak, kamu langsung curahin semua isi hati, meskipun sebenarnya nggak ada yang perlu dibenerin. Tapi kali ini beda, kali ini kamu nggak ribut. Kamu nggak buktiin apapun, kamu nggak maksa dipahami. Kamu cuma ngilang dalam versi diri kamu yang tenang. Dan ketenangan itu, percaya atau enggak, jauh lebih lantang dari permintaan maaf atau klarifikasi apapun. Tanpa kamu sadari, sikap itu ngasih pesan yang jelas banget. Bukan pesan kalau kamu menang atau kamu nggak peduli. Tapi pesan kalau kamu udah balik pegang kendali. Bukan atas dia, tapi atas diri sendiri. Keheningan kamu bikin dia nggak nyaman. Karena skrip yang biasanya dia andalin tiba-tiba hilang. Setiap hari kamu nggak ngomong apa-apa, kamu bikin ruang baru. Dan di ruang itu, rasa penasarannya tumbuh. Dia mulai nanya ke dirinya sendiri. Apa dia beneran udah lepas? Apa aku nggak sepenting itu? Semakin kamu tetap tenang, semakin absennya kamu berubah jadi kehadiran yang nggak bisa dia hindari. Dan ini bukan soal main tarik ulur, bukan soal bikin dia ngejar. Ini soal kamu berhenti buang energi di tempat yang nggak menghargainya. Ini soal ngerti batas, ngerti harga diri, ngerti prioritas. Karena diam yang didukung disiplin itu bukan kelemahan, itu kekuatan. Kamu bukan lagi nge-ignore dia.
Kamu lagi nguasain diri kamu. Kamu nunjukin bentuk kedamaian yang nggak lagi dibagi dua. Kedamaian yang sekarang sepenuhnya milik kamu. Dan itu ngusik gengsinya karena dia ingat versi kamu yang dulu gampang banget bereaksi. Sekarang dia lihat versi kamu yang memilih nggak goyah. Inilah inti kekuatan yang sebenarnya. Mampu ngerasain semuanya tanpa harus meledak, dan mampu nahan diri tanpa harus pura-pura nggak peduli. Dan begitu kamu sadar bahwa diam itu bukan ketidakhadiran tapi kesadaran, kamu nggak lagi butuh pengakuan siapapun. Dan pas energi itu berubah sepenuhnya, sesuatu mulai terjadi. Ketika ketenangan kamu lebih lantang daripada gengsinya, dia mulai dengerin. Bukan denger kata-kata kamu, tapi denger keheningan yang ngingetin dia tentang sosok yang sekarang udah nggak bisa dia goyang. Dan saat itu terjadi, ketenangan kamu jadi badai buat dia. Nah lanjut ya, dan setelah ketenangan kamu mulai berubah jadi badai yang nggak bisa dia hindari, ada fase berikutnya yang jauh lebih dalam. Fase yang biasanya nggak pernah disadari sampai semuanya udah telanjur berantakan. Ini momen ketika ruang kosong yang dia pikir bisa dia kaburin justru mulai tumbuh pelan-pelan. Bukan sekadar rasa sepi, tapi kekosongan yang diam-diam mengejar dia kemanapun dia pergi. Dan ini bagian yang bikin banyak orang akhirnya mulai mikir, kok rasanya ada yang aneh ya? Awalnya semua kelihatan kayak kebebasan. Rasanya lebih ringan. Nggak ada chat yang harus dibalas, nggak ada ekspektasi yang harus dijaga, nggak ada tanggung jawab emosional yang dulu mungkin dia anggap enteng. Semua ini kerasa kayak, akhirnya napas lega. Tapi lega yang dibangun dari kabur sama kenyataan itu nggak pernah awet. Minggu demi minggu berubah jadi bulan, dan perlahan rasa ringan tadi mulai kosong di dalam, tawa jadi kayak dipaksa. Nongkrong yang dulu seru jadi kayak playlist yang diulang-ulang. Dan pas dia sendirian di kamar, pas lagi nggak ada distraksi, tiba-tiba heningnya kayak punya gema. Dia coba nutupin rasa itu. Dia isi harinya dengan rutinitas baru, teman baru, kesibukan baru, bahkan mungkin gebetan baru. Dia bilang ke diri sendiri kalau dia cuma lagi menjelajahi hidup, cuma lagi healing, cuma lagi menikmati kebebasan. Padahal semua itu cuma cara buat ngindarin satu hal. Ruang kosong yang kamu tinggalkan. Karena koneksi itu bukan barang yang bisa diganti. Itu sesuatu yang hidup di dalam diri seseorang, atau nggak hidup sama sekali. Dan jauh di dalam, dia tahu itu. Pelan-pelan kekosongan itu mulai tumbuh. Bukan yang meledak, tapi yang merayap tenang. Yang suaranya nggak keras, tapi nyentil. Yang bilang, ada yang hilang. Bukan sekadar sosok kamu, tapi energi kamu. Cara kamu hadir, cara kamu bikin dia ngerasa ditemani. Dan ketika rasa itu muncul, konflik sebenarnya juga mulai bangkit. Bukan lagi antara dia sama kamu, tapi antara gengsi sama kedamaian dirinya sendiri. Gengsinya bilang, jangan hubungi duluan, tahan, tegar, jangan kelihatan butuh. Gengsinya nyuruh dia percaya kalau kamu yang harus gerak dulu kalau kamu peduli. Tapi suara kecil dalam dirinya yang jauh lebih jujur bilang hal lain. Bilang kalau diamnya udah nggak ngejaga dia lagi. Diamnya malah nyakitin dia. Dan semakin dia lawan suara itu, kekosongan tadi makin kenceng ngingatin. Mungkin dia buka profil kamu jam 2 pagi sambil pura-pura cuman iseng. Mungkin dia lihat nama kamu di daftar chat tapi nggak berani ngetik. Tapi sebenarnya dia lagi ngukur seberapa kosong dirinya dibanding ketenangan kamu. Dia lihat kamu masih fokus, stabil, nggak kegeser apapun. Dan perbandingan itu nusuk lebih dalam dari apapun yang pernah kamu bilang. Karena kedamaian kamu bikin kekacauan, dia kelihatan jelas. Dan ini kenyataan yang sering banget orang lupa. Kamu nggak pernah ngejar seseorang yang masih lari dari dirinya sendiri. Biarin dia ngerasain absennya kamu yang dia ciptain sendiri. Biarin kekosongan itu ngajarin hal-hal yang kata-kata kamu nggak pernah sanggup jelasin. Karena diam punya cara aneh untuk menghukum orang yang pura-pura kuat, sebelum diam itu pernah nyentuh orang yang beneran ikhlas. Dan pada akhirnya, ruang kosong yang dia coba tutup dengan keramaian, dengan orang-orang baru, dengan gengsi, bakal berubah jadi satu-satunya suara yang nggak bisa dia matiin. Dan di titik itu, dia bakal sadar, selama ini dia bukan kabur dari kamu. Dia kabur dari dirinya sendiri. Nah lanjut ya. Dan dari kekosongan yang makin lama makin nyenggol batin itu, pelan-pelan masuklah ke fase berikutnya. Fase yang jauh lebih ngena karena bukan lagi soal kamu, tapi soal siapa diri dia sebenarnya. Ini titik di mana absennya kamu berubah jadi cermin. Cermin yang nggak bisa dia tutup, nggak bisa dia palsuin, dan nggak bisa dia hindari. Dan percaya deh, ini bagian yang sering bikin orang mulai duduk diam, mikir,
Kenapa ya semua ini kerasa nyata banget? Absennya kamu punya cara aneh buat ngasih pantulan yang kata-kata aja nggak sanggup jelasin. Waktu dia ngeliat pantulan dari diam kamu, yang kelihatan bukan cuma sosok kamu yang pergi. Yang lebih kelihatan adalah dirinya sendiri. Lebih jujur, lebih mentah, lebih apa adanya. Di awal, dia mungkin nyoba ngeyakinin diri kalau diam kamu artinya kamu udah nggak peduli. Dia nyoba bikin cerita di kepalanya kalau kamu berhenti ngomong karena kamu udah nyerah. Tapi makin lama waktu jalan, cerita itu makin gak cocok sama kenyataan. Karena diam kamu bukan kelihatan kayak benci. Diam kamu kelihatannya kayak damai. Dan damai itu punya cara sadis buat ngasih highlight bagian hidup yang masih berantakan. Dari situ, dia mulai ngerasain kontras yang makin lama makin tajam. Kamu gak ngejar. Kamu gak bereaksi. Kamu gak nunggu. Energi kamu berubah, lebih fokus, lebih steady, lebih ngakar. Sementara dia masih nge-replay masa lalu di kepalanya, kamu justru lagi bangun masa depan kamu. Kamu berhenti ngomong soal proses, dan kamu mulai beneran hidupin proses itu. Dan perbedaan itu bukan cuma bikin dia ngeh, tapi juga bikin hati dia agak goyah. Karena tiba-tiba dia harus nanya hal yang paling dia hindarin. Kalau dia bisa setenang ini tanpa aku, jangan-jangan selama ini dia bukan dapat ketenangan dari aku? Jangan-jangan aku yang dapat ketenangan dari dia. Di titik inilah diamnya dia berubah makna. Bukan lagi soal kamu, tapi soal siapa dia kalau nggak ada kamu. Setiap kenangan tentang kamu jadi kayak pantulan. Setiap hal kecil yang ngingetin dia ke kamu berubah jadi peringatan. Dia ngelihat ketenangan kamu dan baru sadar seberapa sering dia salah ngerti kelembutan sebagai kelemahan. Dia ngelihat disiplin kamu dan baru ngerti betapa susahnya buat nggak bereaksi ke sesuatu yang sebenarnya nyakitin. Dan ketika dia lagi belajar pelan-pelan dalam diam, kamu justru hidupin kenyataan itu di luar, tenang, mantap, tanpa perlu ngumumin apapun. Kamu nggak perlu pamer progres, kamu nggak perlu ngumumin kedamaian. Sikap kamu sejak awal udah ngomong lebih kenceng dari pos manapun. Cara kamu ninggalin situasi itu dengan elegan, cara kamu bikin batas, cara kamu ambil keputusan dari kepala dingin bukan dari hati yang goyah. Semua itu udah jadi bahasa sendiri. Dan inilah yang sering orang lupa. Diammu bukan mundur. Diammu itu refleksi. Hidup lagi ngasih dia video ulang siapa kamu dan apa yang sebenarnya hilang dari hidup dia. Karena suatu hari nanti, ketika dia ngelihat dirinya yang masih sama, sementara kamu terus berkembang, dia bakal sadar sesuatu yang berat. Kamu bukan badai yang pernah ngeganggu hidupnya. Kamu justru tenangnya setelah badai itu lewat. Dan sekarang absennya kamu berubah jadi cermin yang dia nggak bisa palingin muka. Cermin yang bukan cuma nunjukin diri kamu yang udah dia lepas, tapi juga nunjukin keseimbangan yang mungkin nggak akan pernah dia temuin lagi. Nah lanjut ya. Dan dari cermin yang mulai nunjukin siapa dirinya sebenarnya, pelan-pelan kita masuk ke fase paling nyentil. Fase yang nggak cuma ngubah energi kamu, tapi juga ngebalik cara dia ngelihat semua yang udah kejadian. Ini titik di mana pertumbuhan kamu mulai terasa kayak penyesalan buat dia. Bukan karena kamu niat nyakitin, tapi karena hidup selalu jujur ketika dia mulai bicara lebih keras daripada kata-kata. Pertumbuhan kamu berubah jadi penyesalannya. Dan ini momen plot twist yang sering bikin orang langsung bengong. Wah, kok malah kebalik ya? Dulu kamu yang ngeraguin diri sendiri. Kamu yang ngerasa kehilangan. Kamu yang bertanya-tanya apa kamu kurang ini, kurang itu. Tapi sekarang, kamu bukan lagi orang yang nunggu jawaban dari dia. Kamu udah jadi orang yang jawabannya kamu ciptain sendiri lewat cara kamu bangkit. Diam yang dulu rasanya berat, sekarang jadi pondasi. Sakit yang dulu nusuk, sekarang jadi bahan bakar. Kamu tuangin semua perasaan yang enggak kepake ke hal-hal yang bikin kamu makin stabil. Entah itu disiplin, kerja keras, ngerapiin hidup, atau cuma belajar diam tanpa drama. Kamu berhenti nanya, kenapa dia pergi? Dan mulai nanya, gimana caranya gue naik level? Dan perubahan arah itulah yang akhirnya balik ngegema ke dia. Dia mulai ngelihatnya dalam bentuk-bentuk kecil yang susah dia bantah. Cara kamu ngomong yang lebih tenang, cara kamu jalan yang lebih mantap, sorot mata yang enggak lagi nyari validasi. Hidup kamu yang jalan terus tanpa perlu dia jadi pusatnya. Dia dulu mikir diam kamu itu tanda kamu kalah. Dia kira ninggalin kamu bakal bikin kamu nggak siap berdiri.
Tapi yang terjadi malah kebalik. Diam itu berubah jadi tanah tempat kamu numbuhin versi terbaik dari diri sendiri. Dan sekarang, justru perkembangan kamu yang balik nyentil batinnya. Diam dia nggak lagi ngasih dia kuasa. Diam itu berubah jadi kesadaran. Biasanya tanda-tandanya muncul halus banget. Mungkin dia nge-like postingan kamu. Mungkin dia kirim pesan pendek kayak, "Hey, apa kabar?" Kelihatannya santai, nggak ada maksud apa-apa. Tapi buat orang yang ngerti pola, kamu tahu itu bukan sekadar basa-basi. Itu sinyal. Sinyal kalau dia mulai ngeh. Kamu yang dulu bukan kamu yang sekarang. Kamu berubah. Kamu naik level. Kamu jadi versi yang bahkan dia nggak pernah sangka bakal muncul. Dan itu nyelekit, karena dia nggak cuma kehilangan kamu. Dia kehilangan rasa aman yang dulu dia punya saat kamu masih ada. Tapi di momen kayak gitu, justru kamu harus paling stabil. Jangan ngebales pakai ego. Jangan ngerasa menang. Jangan kasih makan kesombongan kamu. Ini bukan waktunya kamu pamer. Tuh kan, gue udah berubah. Ini waktu buat kamu nerusin apa yang udah kamu bangun. Orang yang benar-benar menguasai dirinya nggak ngejar perhatian. Dia narik perhatian karena kedamaiannya. Pertumbuhan adalah balasan paling sunyi, tapi paling keras. Kamu nggak butuh bukti, kamu hidupin buktinya. Pertumbuhan kamu mungkin bakal ngebuat dia goyah. Tapi itu bukan panggilan buat kamu jadi penyelamatnya. Badai itu bukan kerjaan kamu. Kamu nggak bertugas nenangin sesuatu yang bukan kamu yang nyiptain. Tugas kamu cuma satu, tetap di jalur. Tetap tumbuh, tetap bersinar. Tetap jadi versi diri yang nggak dibentuk oleh rasa sakit, tapi oleh cara kamu bangkit. Karena ketika seseorang bangun dari keterpurukan dengan elegan, energinya berubah bentuk. Bukan buat pamer, tapi buat hidup. Dan suatu hari, entah kapan, dia bakal ngeliat perkembangan kamu dan akhirnya ngerti satu hal yang selama ini dia hindari. Dia bukan kehilangan kamu yang dulu. Dia kehilangan versi kamu yang tumbuh tanpa dia. Nah terakhir, dan dari titik di mana perkembangan kamu mulai balik nyentuh hatinya, pelan-pelan kita masuk ke fase yang paling banyak bikin orang kaget sendiri. Fase ketika diam yang dulu dia pakai sebagai senjata, justru berubah jadi alasan kenapa akhirnya dia angkat suara lagi. Ini momen yang sering bikin kamu mikir, loh kok malah dia yang balik duluan? Nah, inilah bagian yang jarang orang siapin mentalnya. Karena ketika satu pihak tumbuh, dan pihak lainnya masih lari dari dirinya sendiri, cepat atau lambat, ada sesuatu yang pecah. Bukan di kamu, di dia. Ketika akhirnya dia yang memecah keheningan. Dan percayalah, setiap diam selalu punya titik patah. Jarak yang awalnya dia pakai buat ngerasa dominan, lama-lama berubah jadi hal yang bikin dia kecil hati. Di awal, dia yakin banget kalau ngejauh bakal bikin dia kelihatan kuat. Dia mikir dengan ngebiarin kamu nunggu, kamu bakal balik ngejar. Tapi waktu itu kayak orang yang hobi ngebalik peran. Karena makin lama diam itu berjalan, makin jelas siapa yang sebenarnya lagi nahan rindu, siapa yang sebenarnya nyari pegangan, siapa yang sebenarnya nggak setenang yang dia tampilin. Sampai akhirnya, hal yang dulu dia pakai buat nunjukin, aku berkuasa, berubah jadi cermin yang ngasih pantulan, justru aku yang kalah. Dan ketika dia akhirnya ngehubungi kamu, itu bukan karena dia tiba-tiba inget kamu. Bukan, itu karena dia akhirnya ngerasain apa yang dulu kamu rasain. Hampa yang nggak bisa diakalin, ragu yang nggak bisa ditutup topeng, sunyi yang kedengerannya kayak kehilangan bukan kebebasan. Dia mungkin cuman ngetik pesan pendek, "Hey, apa kabar?" Pura-pura santai, pura-pura nggak deg-degan. Tapi di balik teks sesimpel itu, ada banyak hal yang dia pendam. Nostalgia, bingung, nyesel, kangen, nyari jawaban. Dan pertanyaan aslinya bukan apa kabar? Pertanyaannya adalah, kamu masih orang yang dulu? Atau kamu udah jadi seseorang yang aku nggak bisa raih lagi? Dan di titik ini, disinilah keteguhan kamu diuji terakhir kalinya. Dulu kamu bakal buru-buru bales. Buru-buru ngejelasin semuanya. Buru-buru ngisi kekosongan itu biar nggak sakit. Tapi versi kamu yang sekarang, nggak perlu. Kamu udah ngerti kalau ketenangan nggak datang dari seseorang yang kembali. Ketenangan datang dari kemampuan kamu tetap stabil, siapapun yang pergi atau datang. Kamu udah nguasain disiplin paling susah, ngelepas tanpa dendam. Diam kamu bukan lagi tanda kamu patah, tapi tanda kamu sembuh. Jarak bukan lagi hukuman, tapi ruang tumbuh. Makanya waktu dia akhirnya ngomong lagi, kamu nggak perlu ngerasa harus unjuk gigi, biar kelihatan menang. Kamu cukup biarin kedamaian kamu ngomong sendiri. Kamu nggak utang klarifikasi,
Kamu nggak perlu validasi, kamu nggak punya kewajiban buat ngejelasin bagaimana kamu berubah. Energi kamu yang sekarang udah lebih nyaring dari kata-kata. Dia bakal kerasa. Dari nada kamu yang tenang. Dari cara kamu nulis yang nggak terburu-buru. Dari fokus kamu yang udah bukan tentang dia lagi. Kamu bukan lagi satelit yang muter ngelilingin dia. Kamu udah punya gravitasi sendiri. Dan di momen itu, dia bakal sadar, orang yang dia kira akan hancur, ternyata justru yang paling stabil. Itu titik di mana rasa penasarannya berubah jadi perenungan. Perenungannya berubah jadi penyesalan. Karena pada akhirnya, kalau waktu nguji dua hati, yang tetap tenanglah yang menang. Jadi kalau dia akhirnya ngehubungi kamu lagi, jangan lihat itu sebagai kemenangan atas dia. Lihat itu sebagai bukti kalau ketenangan kamu ngomong lebih keras daripada diamnya dia. Kamu bukan cuma bertahan dari jaraknya, kamu bertumbuh lewat rasa sepinya. Dan perubahan itu, percaya deh, suara paling keras yang bakal terus dia ingat, jauh lebih lama dari pesan apapun yang dia kirim. Jadi gini guys, biar jelas. Diam itu bukan hukuman, itu ruang belajar. Semua yang tadi kita bahas cuma ngarah ke satu hal. Kamu nggak ditakdirin ngejar yang milih pergi. Kamu ditakdirin nguasain diri sendiri di ruang yang mereka tinggalin. Banyak orang begitu ditinggal diam, langsung panik. Tapi begitu kamu tetap tenang, kamu ngasih pelajaran yang nggak bisa dibohongin. Kedamaian itu nggak bisa dimanipulasi. Dan disitulah diam berubah jadi kekuatan. Intinya, jangan biarin kebingungan orang lain ngacak kejernihan kamu. Tetap tenang, tetap berkembang, tetap jalan. Nilai kamu bukan ditentukan siapa yang balik, tapi siapa kamu setelah mereka pergi. Kalau suatu hari dia muncul lagi, itu bukan kemenangan. Itu cuma bukti kalau ketenangan kamu lebih keras suaranya daripada kata-kata mereka. Dan kalau kamu udah bisa tumbuh dalam diam, tanpa drama, tanpa pamer, percaya. Di titik itu kamu nggak cuma selesai sama masa lalu, kamu jadi pelajarannya. So guys, segitu aja buat hari ini. Sehat selalu ya, semoga harinya menyenangkan. Dan seperti biasa teman-teman, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.